Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nur Fitria dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari hasil soal ujian praktek ekonomi, yaitu soal tentang tabel jurnal khusus. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau JB adalah kas yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan syarat kredit. Tercatat ada 4 jenis jurnal pembelian, yaitu jurnal pembelian tunai, jurnal pembelian kredit, jurnal pembelian diskon, dan jurnal retur serta potongan pembelian. Jurnal pembelian, judulnya yakni toko asri jurnal pembelian per Desember 2018. Di sini yang masuk ke dalam jurnal pembelian yaitu yang pertama tanggal 1 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko anggrek, refnya nggak ada, syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/60. Masuk ke debit yaitu pembelian 10.500.000. Dan masuk ke kredit yaitu hutang dagang yaitu 10.500.000. Selanjutnya yaitu ada tanggal 3 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko mawar, refnya nggak ada, syarat pembeliannya juga nggak ada. Masuknya ke debit yaitu 9 juta. Dan masuk ke kredit hutang dagang juga 9 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 4 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko Rose, refnya nggak ada, syarat pembeliannya yakni 2/10 N/30. Masuk ke debit yaitu pembelian 36 juta. Selanjutnya masuk ke kredit utang dagang juga 36 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 5 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko anggrek, refnya nggak ada, syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/30. Masuk ke debit pembelian yaitu 25 juta. Dan masuk ke kredit hutang dagang yaitu 25 juta juga. Selanjutnya itu tanggal 6 Desember. Di sini nomor faktur nggak ada, keterangannya toko furniture, refnya nggak ada, syarat pembeliannya yaitu N/30. Masuk ke debit pembelian yaitu 9 juta. Dan masuk ke kredit hutang dagang juga 9 juta. Selanjutnya yaitu ada tanggal 7 Desember. Di sini nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko mawar, refnya nggak ada, syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/30. Masuk ke debit yaitu pembelian 12 juta. Dan juga masuk ke kredit hutang dagang juga 12 juta. Selanjutnya yaitu ada tanggal 8 Desember. Di sini nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko Rose, dan refnya juga nggak ada, syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/30. Masuk ke debit pembelian yaitu 24 juta. Dan masuk ke kredit utang dagang juga 24 juta. Selanjutnya yang terakhir itu tanggal 9 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya toko Belibis, refnya nggak ada, syarat pembeliannya juga nggak ada. Masuk ke debit pembelian yaitu 8 juta, dan masuk ke kredit utang dagang juga 8 juta. Dihitung akhirnya itu debitnya itu ada 133.500.000 dan di kreditnya juga ada 133.500.000 dan sudah sama. Selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan atau JJ adalah bagian dari jurnal khusus yang biasanya dicatat dalam transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Transaksi yang dilakukan secara kredit inilah yang menyebabkan terjadinya penambahan pada akun piutang dagang dan akun penjualan. Tabel jurnal penjualannya ini judulnya yaitu toko asri jurnal penjualan per Desember 2018. Di sini yang masuk ke dalam jurnal penjualan yaitu ada tanggal 2 Desember, nomor fakturnya nggak ada, keterangannya yaitu Tuan Andi, refnya nggak ada, debitnya yakni piutangnya 12.500.000, kreditnya penjualannya yaitu 12.500.000. Selanjutnya ada tanggal 4 Desember, nomor fakturnya nggak ada, keterangannya yaitu Nyonya Rini, refnya nggak ada, debitnya yakni piutangnya 24 juta, dan kreditnya penjualannya 24 juta juga. Selanjutnya ada tanggal 5 Desember, nomor fakturnya nggak ada, keterangannya yaitu Tuan Andi, refnya nggak ada, debit piutangnya yakni 45 juta, dan kredit penjualannya yakni 45 juta juga. Selanjutnya yaitu ada tanggal 6 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya yaitu Tuan Hendri, dan refnya juga nggak ada, debit piutangnya yakni 16 juta, dan kredit penjualannya juga 16 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember. Nomor fakturnya nggak ada, keterangannya ini Tuan Rino, refnya juga nggak ada, debit piutangnya ya ini 27.500.000 dan kredit penjualannya juga 27.500.000.
Yang terakhir yaitu 8 Desember, nomor fakturnya nggak ada, keterangannya ini Nyonya Siska, dan krefnya nggak ada, debit piutangnya yaitu 21 juta, dan kredit penjualannya juga 21 juta. Dan hasil akhirnya yaitu debitnya ada 146 juta, dan kreditnya juga itu ada 146 juta, dan sudah sama. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas atau JKM adalah jenis jurnal yang memuat berbagai catatan terkait transaksi penerimaan kas yang masuk, seperti penjualan tunai dan pelunasan piutang. Dari manapun sumbernya harus dicatat dengan jelas. Tabelnya jurnal penerimaan kas, yakni judulnya adalah Toko Asri, jurnal penerimaan kas per Desember 2018. Di sini yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM yaitu yang pertama, tanggal 8 Desember. Di sini keterangannya adalah Toko Rose. Refnya nggak ada, masuk ke debit yaitu kas, yakni sebesar 6 juta. Selanjutnya masuk ke kredit yaitu sebagai piutang juga 6 juta. Selanjutnya yaitu ada tanggal 9 Desember. Keterangannya adalah Tuan Andi. Refnya nggak ada, masuk ke debit yaitu sebagai kas yaitu 12.500.000 dan masuk ke kredit yaitu sebagai penjualan yaitu sebesar 12.500.000. Selanjutnya yaitu tanggal 10 Desember. Di sini keterangannya adalah Nyonya Rini, refnya nggak ada, masuk ke debit yaitu sebagai kas 4 juta dan masuk ke kredit yaitu sebagai penjualan 4 juta juga. Dan yang terakhir yaitu tanggal 11 Desember. Di sini keterangannya adalah Nyonya Rini, refnya nggak ada, masuk ke debit yaitu sebagai kas 24 juta dan masuk ke kredit yaitu sebagai penjualan juga 24 juta. Di sini debitnya yaitu di total ada 46.500.000 dan di sini juga kredit piutangnya 6 juta. Dari penjualan itu sebesar 40.500.000 dan totalnya jadi 46.500.000. Jadi debit dan kreditnya sudah sama, yaitu sebesar 46.500.000. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas atau JKK adalah jenis jurnal yang memuat berbagai catatan terkait transaksi yang menyebabkan kas berkurang, seperti pembelian tunai dan pembayaran utang. Tabel jurnal pengeluaran kas, yakni judulnya adalah Toko Asri, jurnal pengeluaran kas per Desember 2018. Di sini yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau JKK, yaitu yang pertama ada tanggal 3 Desember, keterangannya adalah membayar gaji, refnya nggak ada, debitnya yaitu utang dagang yang nggak ada, pembelian yang nggak ada, masuk ke serba-serbi yaitu akunnya gaji karyawan dan jumlahnya 6 juta. Masuk ke kredit yaitu sebagai kas 6 juta. Selanjutnya tanggal 8 Desember. Keterangannya adalah toko anggrek, refnya nggak ada, debitnya yaitu utang dagangnya nggak ada, pembeliannya itu ada 10.500.000, serba-serbinya nggak ada. Kreditnya yaitu sebagai kas 10.500.000. Selanjutnya ada tanggal 17 Desember yaitu keterangannya adalah toko Rose, refnya nggak ada, dalam debit utang dagangnya nggak ada, pembeliannya ada yaitu sebesar 36 juta, serba-serbinya nggak ada, masuk ke kredit sebagai kas yaitu 36 juta. Selanjutnya yaitu yang terakhir tanggal 24 Desember. Keterangannya adalah membayar tagihan, refnya nggak ada, dalam debit hutang dagang yang nggak ada, pembelian yang nggak ada, masuk ke serba-serbi, akunnya itu tagihan listrik, jumlahnya sebesar 1.500.000 dan kreditnya itu sebagai kas yaitu 1.500.000. Dan dalam debit ini di total di jumlah dari pembeliannya itu ada sebesar 46.500.000 dan dalam serba-serbinya itu ada 7.500.000. Di total dari debit ini ada sebesar 54 juta. Dan dalam kredit ini kasnya itu udah sebesar 54 juta. Jadi debit dan kredit itu udah sama sebesar 54 juta. Sekian penjelasan jawaban saya dari soal ujian praktek ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.